Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Nabila dengan NIM 1913511179 dari kelas pagi A untuk mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Device Manager dan Disk Management. Yang pertama yaitu Device Manager. Device Manager dalam komputer Windows adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Device Manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisialisasi atau dikenali oleh Windows. Tampilannya sudah terorganisir, dikelompokkan sedemikian rupa sehingga akan memudahkan pengelola setiap hardware yang ada. Device Manager mampu mengidentifikasi hardware dan menginstal driver hardware secara otomatis. Namun jika driver hardware tersebut tidak tersedia pada instalasi standar Windows, maka Device Manager tidak akan memberikan notifikasi dan tanda khusus bahwa hardware tersebut membutuhkan driver agar terinstall dengan benar. Kegunaan Device Manager. Device Manager akan sangat membantu dalam mengelola semua hardware yang terpasang dan terdeteksi dalam suatu sistem Windows. Hardware seperti hard disk, sound, keyboard, perangkat USB, dan lain-lain akan sangat mudah untuk dikonfigurasi dari dalam Device Manager ini. Fungsi kegunaan Device Manager. Yang pertama, menunjukkan status suatu hardware, menunjukkan informasi detail suatu hardware, disable and enable hardware, dan mengidentifikasi konflik antar hardware. Cara membuka Device Manager melalui kotak pencarian atau search box. Ini adalah cara yang cukup mudah karena setiap Windows 10 memiliki kotak pencarian search box. Di sudut kiri bawah pada taskbar, klik icon Device to search, ketikkan Device Manager dan di kotak pencarian, kemudian klik hasilnya. Kalian juga bisa menggunakan cara yang lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai Disk Management. Disk Management merupakan tool bawaan Windows yang biasanya digunakan untuk membuat dan menformat partisi hard disk. Cara membuka Disk Management, yang pertama buka Windows Explorer, lalu klik kanan pada komputer dan pilih Manage. Nanti akan muncul jendela komputer manajemen. Nah, di situ teman-teman bisa pilih Storage lalu Disk Management. Fungsi Disk Management diantaranya buat partisi, drive logis, dan volume. Menghapus partisi, drive logis, dan volume. Mengurangi ukuran partisi, menambahkan besar partisi, dan masih banyak lagi. Fitur-fitur Disk Management. Yang pertama ada string volume, perintah untuk membagi partisi. Yang kedua delete volume, yaitu perintah untuk menghapus partisi. Yang ketiga ada format, yaitu perintah untuk menformat partisi. Dan yang keempat ada extend volume, yaitu perintah untuk menggabungkan partisi. Cara partisi memori di Windows 10. Langkah yang pertama, buka Start menu lalu ketik Disk Management dan diikuti dengan Enter setelahnya untuk membuka Disk Management. Untuk langkah yang kedua, klik kanan pada partisi yang ingin teman-teman kecilkan atau bagi, lalu pilihan Shrink Volume. Dan langkah yang ketiga, nanti akan muncul pertanyaan seperti total besar partisi sebelum dibagi dalam megabyte dan ukuran yang tersedia untuk dibagi dalam megabyte. Windows tidak mengizinkan untuk memecah partisi lebih dari sektor, di mana ada file yang tidak dapat dipindahkan. Pada isian selanjutnya, enter the amount of space to shrink in megabyte. Masukkan jumlah kapasitas partisi baru yang ingin teman-teman buat dalam megabyte. Teman-teman harus mengisi kolom tersebut dengan jumlah yang lebih kecil dari yang terlihat pada Size of Available String Space in Megabyte. Sebagai tolak ukur, di Windows 1 GB sama dengan 1024 MB. Setelah memasukkan jumlah yang ingin teman-teman bagi,
lalu klik tombol string. Jumlah yang tadi teman-teman sisihkan pada partisi 1 akan terlihat sebagai unallocated di disk management. Cara membuat partisi baru. Untuk membuat partisi baru di unallocated space yang kita peroleh dari langkah di atas, klik New Simple Volume, klik Next, dan pilih karakter yang ingin teman-teman gunakan pada partisi baru tersebut. Setelah itu, pilih File System, klik Next, dan terakhir klik tombol Finish untuk memulai proses pembuatan partisi baru. Cukup sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.